Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita flashback dulu. Bahwa pandemi COVID-19 ini adalah kejadian yang luar biasa. Artinya kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Nah, ketika ini terjadi, kita tetap harus beraktivitas seperti biasanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Seperti yang kalian lakukan hari ini, kita belajar, ya tetap harus serius. Belajar serius meskipun saat ini masih harus belajar secara daring. Karena pemerintah belum mengizinkan kita untuk belajar tatap muka di sekolah seperti biasanya. Itu ya. Karena keselamatan dan kesehatan kalian itu menjadi pertimbangan utama pemerintah menetapkan kebijakan ini. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, agar berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, lanjut ke pelajaran ya. Nah, setelah minggu lalu kita sudah membaca kisi-kisi materi yang akan disampaikan di semester genap, prakarya kelas 9 semester genap. Kali ini kita akan mulai mempelajari materi tersebut. Nanti kita akan belajar materi di awal yaitu materi pengolahan. Ini adalah peta materinya yaitu pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Nanti akan dibagi menjadi dua yaitu bahan pangan setengah jadi dari perikanan menjadi produk siap konsumsi, bahan hasil sampling dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi. Nanti kita akan belajar dari pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, serta kemasan dan penyajian produknya. Oke, lanjut ya, biar waktunya efektif. Nah, sekarang kita bahas dari pengertiannya dulu. Apa itu makanan dari bahan pangan setengah jadi? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi hasil dari perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji dan siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat, karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku, seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering, seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang pada jenis dan manfaat. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi antara lain bakso ikan. Itu sudah siap konsumsi ya. Dendeng cumi, dendeng daging, telur asin, kornet, dan keju. Nah, itu bahan makanan setengah jadi, namun juga siap konsumsi. Bakso ikan bisa langsung dimakan, tapi bisa juga dijadikan bakso bakar. Telur asin, bisa langsung dimakan, tapi bisa juga diolah menjadi produk siap konsumsi yang lain. Keju juga bisa langsung dimakan, tapi bisa juga dijadikan bahan makanan ditaburkan ke roti bakar. Nah, gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah bahan makanan tersebut siap konsumsi,
namun bisa juga baru setengah jadi. Lanjut, sekarang kita bahas dari bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, udang, kakap, dan marlin, diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu yang lain. Sangat berbeda dengan bakso daging, bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Di musim hujan atau cuaca dingin, bakso ikan adalah teman setia yang menghangatkan tubuh. Nah, itu tadi sekilas tentang bakso ikan. Sekarang masuk ke bahan setengah jadi yang lain, yaitu dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat. Cara membuat dendeng cumi yaitu lembaran daging cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu lain kemudian dikeringkan. Paham ya? Nah, sekarang kalau dendeng daging ya sama seperti dendeng cumi tadi, pada intinya adalah daging dipotong tipis-tipis, nah, lalu diberi bumbu dan garam, diasinkan, dijemur. Nah, nanti jika akan digunakan baru diolah lagi. Sekarang telur asin. Nah, telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Nah, nanti kalau waktunya banyak di semester ini kita mungkin coba akan belajar membuat telur asin. Kornet. Nah, kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Diproses menjadi kornet agar dagingnya tetap segar, agar awet. Nah, gitu ya. Lalu setelah di kornet disimpan di freezer karena daging itu harus dalam keadaan beku. Kalau enggak nanti ada apa? Kalau enggak dalam beku nanti akan keluar cacing-cacingnya ya. Busuk istilahnya. Sekarang keju. Nah, kalian pasti juga sudah pernah makan keju semua kan? Rasanya enak. Bahan dasar dari keju itu adalah susu. Bisa susu sapi, susu kerbau, atau susu kambing yang diolah difermentasi mengganti bentuk padat. Lalu setelah padat yaitu namanya keju. Sekarang ini ada tugas buat kalian. Amati gambar makanan di atas. Nah, pertanyaannya adalah terbuat dari bahan dasar apakah gambar di atas itu? 2. Apakah kamu pernah mencoba memakan makanan tersebut? Yang ketiga, bagaimana menurut pendapatmu makanan tersebut? Nanti silakan dijawab ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesulitan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Di materi e-learning itu ada kolom komentarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di situ, nanti akan Pak Guru jawab. Baik anak-anak, tetap semangat belajar ya. Pada dasarnya dalam keadaan pandemi atau tidak pandemi, kalian harus tetap semangat belajar sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai siswa. Tanggung jawab moral kepada orang tua dan diri kalian sendiri. Tetap semangat. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.